Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa bertemu dalam pertemuan ini walaupun dilakukan secara online ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bu Ikasma, Pak Fatra, Pak Hari, Pak Asis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat. Baik. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan mulai sesinya dengan membaca doa yang akan dipimpin Pak Hari. Silakan Pak Hari. Baik Bu Yus, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita lancar, diberi kemudahan, diberi kesehatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Oke, kita lanjutkan dengan ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Kasma. Silakan Bu. Iya, untuk lebih menyemangatkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan ice breaking. Jadi kalau saya mengatakan PSP, Bapak Ibu mengatakan siap, siap, siap 3 kali. Kalau saya mengatakan merdeka belajar, oke. Oke, kita mulai. Siap Bu. PSP, siap. Merdeka belajar, oke. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bu Ikasma yang sudah memberikan kita semangat hari ini ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya izin share screen apa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar hal ini? Pernah. Pernah ya. Baik, let's show dulu. Apakah sudah muncul semuanya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Baik. Hari ini modul kita tentang asesmen diagnostik. Dari tujuannya kita berharap peserta dapat merefleksikan pembelajaran saat menyusun asesmen diagnostik, dapat memahami tindak lanjut apa yang bisa dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Kemudian nanti ada sesi untuk diskusi, merefleksikan hasil penyusunan asesmen diagnostik yang telah dibuat saat kegiatan demonstrasi kontekstual. Nah, kita mulai dari diri hari ini ya Bapak Ibu. Saya akan menggunakan Jamboard. Silahkan Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan asesmen diagnostik selama ini? Kemudian yang kedua, apa harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran di modul ini? Baik, apakah Bapak Ibu sudah menjawab? Kita akan lihat seperti apa yang muncul di Jamboard-nya. Wah, apakah kelihatan ini jawabannya Bapak Ibu semua? Sudah ada yang menjawab. Oh, sudah ada yang pernah melakukan. Kemudian oh ya, sudah melaksanakan juga. Kemudian harapannya adalah bisa melakukan asesmen dengan benar. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke slide presentasi. Apa saja yang akan kita lakukan selama pembelajaran di modul asesmen diagnostik. Apakah sudah kelihatan di layar? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Apa saja yang akan kita pelajari dalam konsep asesmen diagnostik itu? Yang pertama, apa itu asesmen diagnostik? Kemudian yang kedua, tujuan diadakannya asesmen diagnostik. Yang ketiga, apa jenis-jenisnya? Dan yang keempat adalah tahapan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik. Agenda yang akan kita lakukan hari ini adalah memahami apa tujuannya, kemudian memahami apa 2 jenis asesmen diagnostik itu, yaitu 1, asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Pengertian dari asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Tujuannya adalah ada 2, terbagi atas
asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kalau non-kognitif, kita berharap dapat mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu tujuan untuk non-kognitif. Lalu apa tujuan yang kognitif? Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar ya, capaian siswa itu sekarang nanti di program Sekolah Penggerak kita akan mengenal sebagai capaian. Terbagi atas 3 fase untuk usia SD, fase A, fase B, dan fase C. Kemudian apa tujuan selanjutnya? Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang terakhir, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, kita akan memasuki sesi kolaborasi. Sesi kolaborasi ini kita bagi atas 2 kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok pertama Ibu Kasma dan Pak Asis, kelompok yang kedua Pak Harifuddin dan Pak Fatra Gasong. Kelompok pertama membahas tentang asesmen diagnostik non-kognitif, sementara kelompok kedua membahas asesmen diagnostik kognitif. Siap. Silahkan berdiskusi, mungkin sekitar 5 menit cukup ya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan presentasi per kelompok masing-masing. Bisa ya? Bisa. Siap, Oke. Bu, siap. Bu. Ada yang mau ditanyakan sebelum presentasi? Cukup jelas? Ada, Bu. Baik. Silahkan Pak Harid. Terima kasih, Bu. Dari tugas kolaborasi ini yang kita bahas adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang saya tanyakan, apakah yang dibuat asesmen ini dibuat semua fase atau dipilih satu fase dari sekian fase yang ada? Terima kasih, Bu. Untuk sesi presentasi kelompok ini, kita belum membuat perencanaan untuk setiap sekolah atau satuan pendidikan. Tetapi kita masih lebih membahas ke konsepnya Pak ya. Jadi lebih banyak ke pemahaman seperti apa itu, apa bedanya asesmen kognitif dengan non-kognitif, apa tujuannya, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan asesmen diagnostik tersebut. Cukup jelas Pak? Ya Pak, Bu, Jelas, siap, jelas. jelas, Bu, jelas. Baik. Apakah sudah ada kelompok yang siap presentasi? Ya, sudah siap kelompok Oh. 1. Mantap sekali kelompok 1. Kita berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Bu Ikasma. Ya, terima kasih banyak Bu Jus atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan asesmen diagnostik non-kognitif. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 1. Saya dengan Pak Asis sudah berdiskusi tentang asesmen diagnostik non-kognitif ini. Asesmen diagnostik non-kognitif biasanya itu dilakukan di awal pembelajaran dengan tujuan yang pertama untuk melihat kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kemudian yang kedua aktivitas siswa selama belajar di rumah, kemudian yang ketiga kondisi keluarga dan pergaulan siswa, yang keempat gaya belajar, karakter serta minat siswa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3, yaitu yang pertama ada namanya tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan selanjutnya tahap tindak lanjut. Selanjutnya, diagnostik non-kognitif strategi, ada juga dikatakan strategi tanya jawab, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Demikianlah Ibu Jus tentang diagnostik non-kognitif. Mungkin saya kembalikan langsung ke Ibu Jus, silakan. Terima kasih banyak Ibu Kasma atas presentasinya yang keren sekali. Baik, kita lanjutkan sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa Pak? Saya. Oke, silakan Pak Fatra. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kelompok 2 akan bahas tentang asesmen diagnostik kognitif.
Nah, asesmen diagnosis kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu-waktu yang lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama persiapan, ada pelaksanaan, yang ketiga adalah diagnosis dan tindak lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu pemateri. Baik, terima kasih. Keren sekali dari kelompok 2 diwakili Pak Fatra, penjelasannya cukup detail. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Kita sudah membahas ada 2 jenis asesmen diagnostik. Ada kognitif dan ada non-kognitif. Kalau asesmen non-kognitif tadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui latar belakang bagaimana siswa itu, bagaimana di rumahnya belajar, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana pergaulannya. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan di asesmen non-kognitif. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu nanti bisa jadi dibicarakan bersama orang tua apa yang harus dilakukan. Nah, untuk asesmen kognitif terbagi atas 2. Kalau penilaian proses namanya apa lagi Bapak Ibu? Kalau selama proses berlangsung namanya asesmen apa? Formatif. 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 Kalau selesai di akhir namanya Sumatif. sumatif. Baik. Tahapannya juga sama tadi ya, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Mudah-mudahan sesi diskusi ini sudah cukup jelas. Atau ada lagi kah yang mau dibahas? Tugas individu kita sekarang adalah mengerjakan modul perencanaan diagnostik untuk satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Cukup jelas? Iya. Baik. Pak Pak Asis, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tugas individu ini rancangan asesmen diagnostik jenjang kelas 6 capaian pembelajaran. Peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah, serta memahami informasi dan kosakata denotatif, liberal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Nah, ini yang saya kerjakan untuk tugas individu, dan mohon koreksinya. Saya yakin banyak kesalahan memberikan koreksi. Mungkin saya stop dulu. Yang mau bertanya, lanjut. Oke. Baik, silahkan Pak Asis. Terima kasih banyak ya atas presentasi tugas individu dari Pak Asis. Kita lanjutkan mungkin ke Pak Hari untuk tugas individunya. Silahkan Pak. Baik Bapak Ibu, saya diberi tugas untuk mempresentasikan terkait dengan asesmen kognitif. Di awal tadi sudah kita pelajar bahwa rancang asesmen itu yang perlu kita perhatikan adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kami di sini memilih kelas 6. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks, serta prosa dan pantun dari teks dan atau audiovisual. Demikian paparan kerja saya dengan tugas yang diberikan terkait dengan rancangan diagnosis asesmen diagnostik kognitif. Saya kembalikan kepada pemateri Bu Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari yang presentasinya sangat mendetail. Apakah Bapak Ibu sudah membuat perencanaan semua untuk sekolahnya? Ya, sudah. Sudah, Bu. Apakah masih ada kendala atau hal-hal lain yang perlu kita diskusikan? Saya kira sudah cukup. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita sudah mempelajari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terbagi atas 2.
Ada kognitif dan ada kognitif, non-kognitif dan kognitif. Kognitif nanti bisa dilakukan dengan 2 cara. Untuk mengetahui prosesnya maka diadakan tes apa lagi? Mati. Tes sumatif. Baik. Nah, untuk diagnostik non-kognitif itu kita bisa melakukan dengan cara bercerita, menulis, atau menggambar. Nah, apa tujuannya kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mendapat gambaran seperti apa siswa itu, latar belakang psikologisnya seperti apa, belajarnya bagaimana, dan mungkin kita juga bisa mengetahui apa kendala yang dialami di rumah. Baik, untuk sesi ini, apakah Bapak Ibu semuanya sudah cukup jelas? Cukup. Jelas, Bu, jelas, Baik. Bu. Baik, Jelas. kalau begitu kita selesaikan sesi hari ini, izin memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Kota Tua. Demikian presentasi kelompok 2, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Amin. dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat pagi. Waalaikumsalam.